Bulan demi bulan berganti, tahun demi tahun berganti. Namun umat Islam masih hidup dalam keterpurukan. Jumlah umat Islam yang setara dengan 1/4 penduduk dunia atau sekitar 2 miliar orang nyatanya tidak bisa melepaskan diri dari penjajahan yang dilakukan bangsa-bangsa lain. Saat ini, Palestina diporak-porandakan oleh penduduk Yahudi yang hanya berjumlah sekitar 9 juta orang. Sungguh sangat menyedihkan. Saat umat Islam berbahagia berjumpa dengan bulan mulia Ramadan, masalah Palestina yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat, efektif, dan dengan solusi yang sahih. Namun umat Islam harus tetap berkabung. Apalagi gencatan senjata yang disepakati oleh Zionis dan kelompok perlawanan Palestina kembali dikhianati oleh Zionis laknatullah. Bagaimana tanggapan tokoh muslimah atas persoalan Palestina yang belum juga usai ini? Berikut inspirasi tokoh muslimah. Bulan Rajab bagi saya memang bulan istimewa ya. Bulan itu saat diturunkannya wahyu Allah untuk menjalankan salat. Jadi bulan Rajab ini bulan dimana kita menanam pahala-pahala hingga akhirnya bulan Syaban kita ibaratnya menyiraminya, hingga bulan Ramadan kita menuai pahala-pahala yang berlimpah. Kita melihat ke belakang sejarah Isra Mi'raj, di mana waktu itu Rasulullah memimpin para rasul sehingga bisa dialihkan bahwa itu diamanahkan untuk kita umat Islam Yerusalem, Palestina yang perlu kita pertahankan. Ketaatan umat Islam harusnya berpedoman dengan yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran, hadis dari Rasulullah juga. Syariat-syariat dari Allah harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan mencari kajian-kajian yang menjelaskan tentang syariat-syariat Allah, hingga kita akan mengetahui Islam yang sebenarnya, yaitu Islam kafah. Kayaknya sepakat gencar dua, tapi kita tahu bahwa selama ini yang namanya Israel kan tidak pernah menepati janji. Jadi solusi hakikinya ya harus kita rebut Palestina dari Israel. Karena mungkin tidak adanya daulah Islam ya, sehingga pendidikan tidak ada yang diutamakan tentang agama. Nah, padahal agama itu sangat penting untuk menjadikan negeri ini menjadi tertib, aman. Ibaratnya baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur itu harus sesuai dengan syariat Allah. Makanya kita harus mencari kajian-kajian yang dimana kajian itu membahas tentang Islam kafah. Antara lain mengikuti Masyarakat Kubro ini sebagai hujah nanti di hadapan Allah, dan perlu kita ketahui bahwa tanah air kita itu bukan hanya Indonesia, di mana ada umat Islam, itulah tanah air yang harus kita pertahankan, antara lain dengan yang sekarang berlangsung di Semarang ini. Perjanjian damai antara Zionis Yahudi dan Muslim Palestina sejatinya tidak pernah terwujud. Sebab perjanjian damai seperti gencatan senjata dan kesepakatan-kesepakatan lainnya nyatanya terus dikhianati oleh Zionis Yahudi laknatullah. Umat Islam harus memahami bahwa yang diinginkan oleh Zionis adalah merebut tanah Palestina dan mengusir umat Islam dari tanah tersebut. Sehingga tidak ada bahasa yang dipahami oleh Zionis kecuali jihad atau perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga telah mewajibkan berperang sebagai bagian dari dakwah, juga untuk melindungi jiwa kaum muslimin. Hanya saja, jihad fisabilillah yang mampu mengusir penjajah Zionis dari tanah Palestina adalah jihad yang dikomando oleh khalifah. Disinilah pentingnya umat Islam menyuarakan solusi hakiki bagi Palestina.